mengerti dan memahami siapa kami dan bagaimana keadaan kami manusia. Engkau tidak tinggal diam, karena kasih yang besar itu menggerakkan Engkau untuk datang ke dunia ini, menolong kami mengatasi setiap persoalan kami yang terbesar, yaitu dosa yang akan membawa kami ke dalam kebinasaan. Engkau datang Tuhan dengan kasih yang begitu besar itu. Di hari apa Engkau mau menolong dan menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, karena Natal ada untuk kami, karena Engkau datang untuk kami, Engkau lahir untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang begitu memperdulikan hidup kami. Terima kasih Tuhan, sejenak kami akan mendengar menerima kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan, kami semua yang mendengarkan boleh bersama-sama diberkati melalui kebenaran firman Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima dan sambut kebenaran firman Tuhan dengan hati yang terbuka dan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup yang telah menjadi manusia. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu jemaat dipersilakan. Salam. Ada sukacita hari ini? Amin ya. Semua diberkati Tuhan. Ya. Temanya masih sama, tapi nanti supaya penjelasannya lebih panjang. Ini juga besok di Kebumen juga ini ya. Tapi percayalah, firman Tuhan itu luar biasa, selalu baru tiap pagi. Amin. Puji Tuhan. Temanya yang diberikan khusus dari Sinode Gereja Presbyterian Indonesia adalah jangan takut. Mungkin dari persekutuan gereja-gereja di Indonesia temanya kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan padanya. Tapi Sinode gereja kita mengambil tema tahun ini secara khusus jangan takut. Singkat, pendek, namun jelas pesannya, yaitu jangan takut. Ya. Diambil dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 ya. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Saya bacakan mulai ayat yang ke-9 dan 10 ya. 2 ayat. Lukas pasal yang ke-2. Oh, di sini ada yang Mas Lukas ya. Ya, ada bisa dibuka ya. Ini luar biasa. Lukas pasal yang ke-2 ayat yang ke-9 dan 10 demikian firman Tuhan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Amin. Dan selanjutnya katakan, hari ini telah lalu bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, umat Allah pada waktu itu, bangsa Israel, sudah lama tidak ada nabi yang diutus untuk menyampaikan firman Tuhan, kemudian mengawali dalam peristiwa Natal ini. Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu tahu ya, kitab perjanjian lama yang diakhiri kitab apa? Maleakhi ya, Kejadian sampai Maleakhi. Kemudian perjanjian baru diawali Matius sampai Wahyu ya. Jadi saudara tahu, ada yang menceritakan, menyampaikan, saudara pernah mendengar bahwa jarak
antara perjanjian lama perjanjian baru ini sekitar 400 tahun. Nah, dengar ya. Jadi selama 400 tahun diungkapkan bahwa Allah tidak mengirimkan nabi dan tidak ada firman yang disampaikan ke rakyat itu. Istilahnya itu vakum seperti itu. 400 tahun. Sampai akhirnya muncullah peristiwa Natal kelahiran Yesus Kristus ini. Jadi keadaan manusia begitu bisa dibayangkan. Dan mereka ada di dalam keadaan yang sangat mengejutkan ketika ada sesuatu berita, bukan saja firman yang disampaikan, namun ada berita utusan yang langsung malaikat Tuhan yang menolong mereka. Mereka begitu terkejut dan begitu takut sebenarnya. Itulah sebabnya kata-kata yang disampaikan pertama kepada Yusuf juga, jangan takut Yusuf untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Demikian juga kepada Maria, jangan takut Maria, sebab engkau yang dikaruniai Allah yang Maha Tinggi. Engkau beroleh kasih karunia, yaitu engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan tidaklah engkau menamai dia Emmanuel, seperti itu. Kemudian juga kepada Zakaria, jangan takut Zakaria, sebab engkau telah didengar doamu, seperti itu. Kemudian di sini jangan takut disampaikan kepada gembala-gembala. Jadi saudara begitu ketakutan dan terkejut ketika selama ini tidak ada nabi yang menyampaikan firman Tuhan, begitu vakum. Tiba-tiba Tuhan sendiri menyampaikan dengan malaikat yang mendatangi secara langsung kepada orang-orang pada waktu itu. Berarti ini sesuatu berita yang besar, mengawali satu sejarah baru. Setelah 400 tahun vakum jarak antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian baru diawali bagaimana Tuhan menyampaikan berita yang besar, berita yang luar biasa. Karena apa? Seperti yang diungkapkan di dalam kitab Ibrani. Seperti yang diungkapkan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-1 itu, mulai ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi zaman dulu, seperti itu. Di perjanjian lama itu seperti itu. Kemudian vakum 400 tahun, kemudian masuk di dalam perjanjian baru. Maka pada zaman akhir ini, yang dikatakan ayat yang kedua, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, Yesus, firman Allah yang menjadi manusia itu. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta oleh firman, yaitu Yesus Kristus, anak Allah yang jadi manusia. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Yang menjelaskan dengan jelas
ketika di dalam perjanjian lama dengan berulang kali Allah itu mau berbicara kepada manusia, nenek moyang kita itu dengan perantaraan nabi-nabi. Nabi-nabi kan, nabi itu sebagai dikatakan penyambung lidah Allah. Jadi apa yang Tuhan ingin sampaikan, Tuhan katakan itu melalui lidah nabi, sampaikan seperti itu. Tetapi dikatakan pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Yesus sendiri, firman itu sendiri yang menjadi manusia. Kata-kata Allah itu, firman kan kata-kata Allah itu menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dan itulah sebabnya disampaikan yang lahir ini, yang berbicara untuk kepada kita di hari Natal Yesus Kristus itu dikatakan seperti apa? Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ia adalah gambar wujud Allah, yaitu wujud Allah itu di dalam Yesus Kristus yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya, yang penuh dengan kekuasaan. Luar biasa. Jadi pribadi seperti itu. Nah, ketika Yesus lahir, ketika Dia datang, berita yang disampaikan pertama, kata-kata itu jangan takut. Jangan takut pada semua orang-orang itu, jangan takut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa kata-kata ini? Nah, dulu pernah saya sampaikan ya, 365 kata itu ya. Ternyata sebenarnya itu kata jangan takut yang dikatakan 365 kali dan dikatakan mungkin setiap hari katakan jangan takut, itu sesuatu yang dipaksakan ternyata. Kita hanya mendengar. Sebenarnya yang ada itu 108 seperti itu. Tapi ada penjelasan begini Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya kata-kata jangan takut itu tidak perlu dikatakan berulang kali atau 365 kali atau 1000 kali. Sebenarnya kata jangan takut itu satu kali saja Tuhan Yesus katakan, Tuhan katakan, Tuhan sampaikan ke saya dan saudara, itu sudah cukup. Sekali saja ketika Dia berkata jangan takut, sudah cukup. Kalau itu memang Yesus, Tuhan yang mengatakan kepada saudara, kita bisa menerima dan mempercayainya. Kita tidak perlu takut. Maka kan perempuan yang katakan, yang sakit itu, Tuhan cukup katakan saja. Kok tidak pikir datang di rumah saya, cukup katakan sepatah kata saja. Saya percaya beriman dan itu akan terjadi sesuai dengan apa yang kau katakan. Demikian juga karena jangan takut ini sebenarnya tidak perlu diulang berulang kali di dalam kehidupan kita. Cukup kata-kata itu sekali Allah katakan, Tuhan sampaikan ke saya dan saudara, cukup bagi kita. Amin ya. Jadi perlu dipahami lagi ya, ada satu pembaruan. Jadi tidak harus tiap hari mengatakan selama 365 hari 1 tahun tiap hari katakan jangan. Cukup sekali saja kita sudah mengamini, percaya kalau itu Tuhan yang sampaikan. Amin ya. Tidak perlu takut. Nah, jangan takut. Apa yang menjadi permasalahan? Kenapa firman disampaikan pertama dan yang utama bagi kita supaya jangan takut? Berarti ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara manusia, yaitu tentang masalah takut dan rasa takut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rasa takut itu muncul dan timbul ketika manusia jatuh di dalam dosa. Manusia itu bertemu dengan Tuhan saja takutnya bukan main karena dosa seperti itu. Kalau kita perhatikan di perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara, Allah itu begitu luar biasa
menunjukkan kekuasaannya. Nanti seperti agak beda Allah perjanjian lama dan perjanjian baru. Namun jangan pernah salah, dari Allahnya itu sama, tetap sama. Tetapi di dalam perjanjian lama, Allah itu sepertinya menunjukkan dirinya itu penuh dengan ketegasan dan sepertinya kejam. Dia tidak kompromi sama sekali dengan dosa, sehingga banyak aturan-aturan, sehingga banyak hukuman-hukuman yang dijatuhkan di dalam perjanjian lama karena dosa. Sehingga orang-orang perjanjian lama ketika bertemu Tuhan itu begitu takutnya luar biasa, karena bertemu dengan Allah yang Maha Suci, Allah yang kudus mulia, sehingga dia akan mati. Nabi-nabi berkatakan ketika Tuhan menampakkan di dia, celakalah aku karena aku sudah bertemu dengan yang Maha Kudus, yang Maha Mulia, saya akan mati. Saya tidak layak seperti itu. Tapi itu di dalam perjanjian lama. Jadi begitu menjelaskan tegasnya Allah terhadap dosa. Tuhan itu tidak kompromi. Tuhan tidak mau dengan dosa seperti itu. Nah, kemudian di perjanjian baru itu berbeda. Ya, seolah-olah apakah berarti berbeda Tuhan itu? Tidak. Kenapa Tuhan itu tetap sama? Di perjanjian lama Tuhan juga penuh kasih ketika manusia mau percaya dan bertobat, mendapat pengampunan, melakukan berbagai hal apa yang Tuhan perintahkan dalam ketaatan dan kesetiaan mereka mendapat pengampunan juga di perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru itu Allah menunjukkan pribadi seperti pribadi yang bukan yang tegas dan kejam, tapi Tuhan yang penuh dengan kasih. Nah itu Allah ini begitu kasih. Dan jadi ini sebenarnya maka ditunjukkan bagaimana Allah itu adil dan Allah itu kasih. Di dalam perjanjian lama itu sepertinya Allah itu ditunjukkan tentang keadilannya. Menurut keadilan Allah, semua orang berdosa mendapat hukuman, itu adil, pantasnya dihukum. Tetapi di perjanjian baru, bagaimana Tuhan menunjukkan Allah yang adil harus menghukum, tetapi Allah juga kan kasih. Itulah sebabnya telah ditunjukkan keadilan Allah dan kasih Allah itu di dalam kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Menurut keadilan Allah, dosa manusia harus dihukum, dan itu telah dijatuhkan di dalam Yesus Kristus yang menjalani di sana. Karena apa? Allah itu juga mengasihi. Allah ingin mengasihi, menyelamatkan manusia, dan melalui kasih Allah itu hukuman dosa atas manusia itu sudah ditimpakan kepada Yesus Kristus. Dia sebagai pengganti hukuman atas dosa dan saudara, seperti anak domba yang dikorbankan di dalam perjanjian lama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi pesan ini begitu penting, singkat, penting, mendasar dan tegas untuk kita, supaya kita jangan takut. Tuhan mengerti dan memahami bagaimana keadaan manusia. Itu penuh dengan ketakutan ketika manusia telah jatuh di dalam dosa. Banyak hal yang menghantui manusia untuk takut, apalagi dengan Tuhan juga yang Maha Suci. Sehingga begitu terkejut ketika perjanjian lama kedatangan Tuhan biasanya itu membawa hukuman. Tetapi perjanjian baru dia katakan membawa damai dan kasih-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, berita Natal ini dia datang sebenarnya ingin memulihkan manusia, keadaan manusia bisa dipulihkan kembali. Manusia yang ketakutan, takut karena dosanya, manusia yang sudah putus dengan hubungan dengan Tuhan karena dosa itu, mereka tangis Yesus dan tangis lain untuk memulihkan kembali pribadi manusia bisa berdamai dengan Allah, berhubungan kembali dengan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dipulihkan supaya manusia dan saudara kita itu tidak terus-menerus dihantui mengalami satu ketakutan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, karena saya punya ayam ya, dan ayamnya itu ayam bangkok, ayam ketarung. Ini saya kasih untuk ilustrasi ya. Jadi ayam itu kalau sudah
ditarungkan dan dia kalah, itu namanya ayam pedutan. Itu dia sudah tidak berani bertarung lagi. Bahkan ketika didekatkan dengan ayam yang muda yang kecil saja penakut juga seperti itu. Nah, saudara, kita itu manusia itu sebenarnya sudah dikalahkan oleh iblis. Sehingga kita kalah, kita menjadi penakut. Bagaimana kita bisa dipulihkan dari rasa takut itu? Sebagaimana ayam itu kalau memulihkannya, istilahnya atine dari cilik, caranya atine gempa, dia sudah takut untuk melihat ketemu saja. Dan katanya untuk memulihkannya itu kudu dikasih apa? Dikasih wedoan, seperti itu. Tapi di luarnya bangun, katanya seperti itu. Pejat, jadi dia akhirnya menjadi pejantan saja. Sudah tidak bisa berlaga lagi. Ayam yang sudah kalah itu dia jadi penakut. Artinya kecil, artinya gempa. Untuk memulihkan kondisinya, itu harus dicampurkan sama indukan babon, supaya katanya menambah senang lah seperti itu, supaya kita bergairah lagi dan dipulih lagi seperti itu. Nah, saudara, kita harusnya gimana untuk memulihkan? Kita itu takut, pada dasarnya itu ketakutan. Kita telah dikalahkan oleh dosa, oleh jahat, sehingga muncul ketakutan. Siapapun ada roh yang membuat takut, tetapi Yesus datang ini memberikan jangan takut, sebab akan memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi sukacitanya besar untuk seluruh bangsa itu karena hari ini telah hari berjuru selamat. Kristus Tuhan di kota Daud itu di ayat yang 11 itu, juru selamat itu akan memulihkan kita, kondisi kita, supaya kita tidak lagi jadi ayam pedutan seperti itu. Takut harus dipulihkan. Dan bagaimana memulihkannya? Diungkapkan Bapak Ibu Saudara di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma yang 8 ayat yang ke-15 nanti sama dengan 2 Timotius 1 ayat 7 ya. Roma pasal 8 ayat yang ke-15 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, ya. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dia datang untuk memulihkan roh kita yang telah dikalahkan oleh dosa, yang telah dikalahkan oleh iblis, sehingga kita ada di dalam bayang-bayang ketakutan. Oleh karena kuasa si jahat, kita menjadi budak dosa. Dan untuk memulihkannya, kita harus digantikan roh yang baru yang membangkitkan kita. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, memulihkan kita menjadi anak Allah. Di dalam 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-7 diungkapkan demikian, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin ya. Dia datang untuk memulihkan kita, kondisi kita yang utama yaitu roh kita, karena kita telah dikalahkan oleh jahat. Kita hidup di dalam bayang-bayang ketakutan, tetapi melalui Natal Dia datang, juru selamat itu datang untuk memulihkan dan memberikan kepada kita roh baru,
roh yang menjadikan kita anak-anak Allah, roh yang memberikan, yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara yang dikasihi, kita semua memerlukan pemulihan itu. Dan melalui Yesus Kristus itu yang mampu memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jika jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga karena Dia datang untuk memulihkan kita dari roh perbudakan yang membuat kita takut, roh yang telah kita dikalahkan oleh sejarah, diberikan roh yang menjadikan kita anak-anak Allah, yang membangkitkan kekuatan. Itulah sebabnya diungkapkan kata-kata jangan takut itu disambung dengan alasan mengapa kita tidak perlu takut lagi. Jangan takut sebab, ini sebabnya. Jadi kita tidak perlu takut lagi. Kita yang dulunya dikalahkan oleh dosa, oleh iblis itu. Jangan takut lagi. Sebab apa? Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepada kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, sebab kedatangannya, berita yang dibawa, yang disampaikan malaikat itu berita yang membawa sukacita besar untuk seluruh bangsa, untuk semua orang, siapa saja. Dan berita itu adalah berita yang benar. Kata sesungguhnya itu mempertegas bahwa ini berita yang bisa dipercaya sepenuhnya, bisa dipertanggungjawabkan seutuhnya. Kata-kata sesungguhnya. Sebab sesungguhnya aku, itu malaikat itu memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, pribadi bayi yang adalah gambaran cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah yang di kitab Ibrani itu, yang berbicara di zaman akhir ini, bukan melalui nabi-nabi seperti di perjanjian lama Allah berbicara, tetapi melalui anaknya sendiri yang dia utus, firman yang menjadi manusia. Dia berbicara secara langsung. Ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita tidak tahu? Mungkin banyak orang sekarang masih memandang Natal ini per peristiwa yang biasa-biasa saja, kelahiran Yesus Kristus. Tapi kalau kita tahu maknanya, siapa yang datang, siapa yang lahir itu, pribadi yang diungkapkan di kitab Ibrani itu, kita baru tahu bahwa sebenarnya Natal itu adalah peristiwa yang besar, yang sangat besar, yang penting dan sangat penting, dan tidak ada duanya, dan mungkin tidak akan terulang lagi ketika Allah itu menjadi manusia diam di antara kita. Saudara, ini juga peristiwa Natal ketika Yesus yang adalah Tuhan menjadi manusia. Itu sebenarnya juga sedang mendobrak satu teologi yang berkembang pada waktu itu, pengajaran yang mendasar. Bagaimana Allah itu karena begitu suci, begitu mulia, itu tidak akan bersentuhan dengan manusia. Karena manusia sudah begitu berdosa, begitu kotor. Tuhan itu, teologi pada waktu itu adalah Allah itu begitu jauh. Allah itu transenden.
Allah itu jauh tak terhampiri oleh manusia. Tetapi ternyata menunjukkan, mungkin masih ada saudara yang punya pemahaman teologi pengajaran agama atau keyakinan, ya Allah itu masih dipandang seperti itu. Begitu suci, begitu mulia, dia jauh dari manusia dan dia tinggal di sana di surga. Tidak akan datang. Tetapi di iman Kristen, Allah kita, Tuhan kita itu luar biasa. Karena Allah yang begitu mulia, tinggi di surga, namun Tuhan juga mengambil satu tindakan yang besar ketika dia datang ke dunia dan merendahkan diri dalam kitab Filipi. Itu yang disebut dengan Allah itu juga namanya imanen. Allah itu tidak hanya transenden, tetapi Allah itu juga imanen. Imanen itu artinya itu dekat. Jadi Allah itu jauh di sana, transenden, tapi Allah kita itu juga imanen, itu dekat dengan kita. Nah, kalau di dalam Injil Yohanes pasal 1:14 itu, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, kemarin saya cerita sedikit dengan Bapak Yasik, yaitu dia membahas tentang satu kata, diam di antara kita. Diam. Jadi diambil dari bahasa aslinya Ibrani Yunani eskenosen itu diam, itu pakai kata kerja juga, bentuknya itu present aorist, bentuk waktu ya. Itu studi kata seperti itu. Neng, nah mungkin orang tek dong gitu ya. Tentang kan dijelaskan secara singkat. Kata yang dipakai diam di antara kita itu, dia betul-betul bersama dengan kita, tinggal bersama kita. Maka kan istilahnya di dalam Alkitab juga Immanuel, Allah beserta kreasi kita. Nah, istilah itu kan hanya ada di kita ya, Immanuel itu. Apa saudara kira ada yang katakan mereka juga disertai Tuhan, Tuhan menyertai mereka. Tuhannya ya jauh di sana. Bahkan mungkin kurang begitu jelas memperkenalkan di Tuhannya itu seperti apa. Tapi Tuhan kita itu begitu jelas, begitu gamblang. Dia menyertai kita dan janjinya bahkan dikatakan juga ketika saudara tahu ya, luar biasanya ketika Tuhan Yesus sebelum ini peristiwa Natal ya, tapi nanti sampai dia kebangkitan dan kenaikan ke surga, sebelum dia kenaikan ke surga dia berpesan, untuk amanat aku memberitakan Injil, menjadi saksi bagi seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dikatakan janjinya, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Pernyataan dia. Sedangkan dia sudah naik surga. Terus bagaimana janji itu dinyatakan? Itulah luar biasanya Tuhan kita. Dan itu dikatakan dia aku menyertai kamu senantiasa, itu bukan hanya pada satu pribadi, pada semua orang, setiap orang yang percaya. Tuhan itu menyertai saya dan saudara, itu penyertaannya itu sempurna dan sama satu dengan yang lain. Apakah ada tokoh agama pemimpin yang punya menjanjikan seperti itu? Hanya di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan sendiri yang berjanji, bukan kita meminta. Tuhan sendiri berjanji, katakan, aku ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali di dalam firman Tuhan, temanya jangan takut. Ketakutan kita karena kita telah dikalahkan oleh dosa dan sejarah. Kita telah jatuh di dalam dosa nenek moyang kita, menghantui manusia siapa saja. Namun melalui berita Natal itu, dia datang untuk memulihkan saya dan saudara, sehingga kita tidak perlu takut lagi, karena
Dia datang membawa sukacita besar untuk seluruh bangsa, untuk semua orang, untuk saya dan saudara, bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu juru selamat, yang diurapi, yang lahir itu adalah Tuhan sendiri, Anak Allah di dalam Ibrani, cahaya kemuliaan Allah, gambaran wujud Allah yang menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu luar biasa pribadi yang datang di hari Natal, pribadi yang lahir di hari Natal itu. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ia adalah gambar wujud Allah itu sendiri, yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Dan yang setelahnya selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha tinggi di tempat ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Natal itu bukan peristiwa kelahiran seorang bayi, anak Yusuf dan Maria, tetapi ketika kita tahu pribadi bayi yang dilahirkan itu, kita baru mengerti dan memahami makna Natal yang sesungguhnya, yaitu peristiwa yang luar biasa ketika Allah sendiri datang ke dalam dunia untuk memulihkan keadaan saya dan saudara. Oleh karena dosa, hubungan kita dengan Allah menjadi retak. Kita menjadi takut bertemu dengan Tuhan, seperti Adam dan Hawa ketika Tuhan memanggil mereka, "Adam, di manakah engkau?" Dia katakan, "Aku takut ketika mendengar langkah Tuhan di taman." Dosa itu membuatkan ketakutan. Ketakutan membayangi terus di dalam kehidupan manusia. Tetapi melalui peristiwa Natal itu mengubah arah sejarah dari umat manusia. Ketika perjanjian lama begitu dinyatakan Allah berbicara melalui para nabi, dan 400 tahun Tuhan tidak membangkitkan nabi, vakum. Dan ketika di hari Natal mengawali sejarah yang baru, Tuhan datang untuk memulihkan manusia. Dia tidak lagi mengutus nabi, tetapi dikatakan anaknya sendiri. Dia sendiri datang untuk berbicara kepada manusia. Dia diam di antara kita. Dia tinggal di tengah-tengah manusia, berbicara secara langsung sebagai pribadi yang berkuasa, dan itu disaksikan oleh orang-orang pada zamannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus memulihkan keadaan saya dan saudara dari rasa takut. Dengan apa? Kemarin ada pendengaran renungan pagi, saya sampaikan Napoleon dan Hitler. Napoleon itu dari mana? Terkenal mana? Prancis ya. Hitler Jerman. Napoleon dan Hitler mengalahkan dunia dengan senjata, tetapi Yesus memenangkan dunia, manusia, dengan kasih. Itu
tidak dengan kekerasan, tidak dengan senjata, tetapi dia mengalahkan maut dan jatuh dengan kasih. Saudara, luar biasa ya, luar biasa bukan? Itulah Natal. Dia datang dengan kasih-Nya. Dia membebaskan saya dan saudara dengan kasih. Dan sepanjang pelayanannya, sepanjang kehidupan di dunia, di antara manusia dia tinggal. Saudara lihat kasih-Nya, dan itulah Allah yang kasih ditunjukkan di dalam perjanjian baru yang begitu besar. Sangat kontras dengan apa yang ditunjukkan Allah di dalam perjanjian lama yang penuh dengan penghukuman atas dosa. Manusia ketika berdosa, melanggar, menentang Tuhan, dihancurkan, dihukum dan dibinasakan. Tetapi Allah perjanjian baru dalam Yesus Kristus, Dia hadir dengan kasih-Nya yang begitu besar. Itulah sebabnya kebenaran firman Tuhan yang sangat terkenal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Dia datang untuk memulihkan keadaan saya dan saudara. Kita yang telah dikalahkan oleh dosa, oleh iblis dan maut. Kita ada dengan bayang-bayang ketakutan. Tetapi Natal, Yesus datang untuk memulihkan, memberikan kepada kita roh yang baru yang menjadikan kita anak-anak Allah. Bukan roh perbudakan yang membuat kita takut lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu luar biasa peristiwa Natal yang agung dan mulia ini, sampai-sampai saudara tahu peristiwa ini, kedatangannya, kelahirannya diiringi oleh bala tentara malaikat surga. Malaikat surga semuanya sibuk mempersiapkan kelahiran ini. Dia sana sini menyampaikan berita ini, karena menyongsong bagaimana anak Allah akan lahir, datang ke dunia dan merendahkan diri, sehingga pujian disampaikan oleh para malaikat surga, dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Bersyukurlah, bersukacitalah, karena Dia datang memberikan damai sejahtera di bumi. Karena Allah yang maha tinggi berkenan, Dia merendahkan diri. Allah bukan Allah lagi yang istilahnya mentingkringin di sana di surga terus hanya memantau manusia, mengutus utusan-utusan. Dia sendiri datang. Telah digambarkan tentang seorang raja yang mau turun menemui rakyatnya. Itu luar biasa. Dia tanggalkan jumlah kebesarannya, dan dia mau memakai pakaian rakyat jelata, rakyat biasa, supaya bisa diterima oleh semua orang, untuk mengetahui keadaan manusia, memulihkan keadaan manusia. Itu raja yang hebat, raja yang baik, raja yang luar biasa. Ketika dia tidak hanya tinggal di kerajaan, namun dia mau turun menemui rakyatnya, tinggal manusia dan manusia. Dan itulah Tuhan. Tuhan sudah berikan contoh teladan untuk saya dan saudara. Yesus begitu luar biasa. Mari kita menyambut Natal dengan sukacita, dengan gembira. Itulah sebabnya Natal dirayakan dengan sukacita. Banyak pujian dinaikkan oleh karena pekerjaan Tuhan yang luar biasa.
Dia mengambil langkah untuk masuk di dalam sejarah manusia, menjadi manusia. Itu luar biasa dan satu-satunya di dalam keyakinan kita. Mari kita sambut tindakan Allah yang begitu luar biasa, karena malaikat saja menyambutnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi menjelaskan bahwa sebenarnya di hari Natal itu pujian penyembahan itu harus dinaikkan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Oleh karena apa yang telah dia lakukan, dia kerjakan ketika dia datang merendahkan diri menjadi manusia. Sungguh Allah yang luar biasa, terpujilah Tuhan, dimuliakanlah Tuhan. Jadi sangat keliru kalau yang dimuliakan ditinggikan pemerintah hamba Tuhan atau gereja. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan, ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Itu yang diungkapkan malaikat-malaikat. Dan damai sejahtera di bumi, damai sejahtera di hati kita, saudara-saudara. Demikian Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini, yang memberkati dan menterangkan di dalam roh hati kami yang paling dalam, supaya kebenaran firman Tuhan ini tidak sia-sia berlalu begitu saja di dalam kehidupan kami, namun sudah hidup menjadi bagian yang nyata dalam kehidupan setiap kami, anak-anak Tuhan, yang boleh mengerti dan memahami arti Natal dan peristiwa Natal. Allah yang datang untuk memulihkan keadaan kami manusia yang ada di dalam ketakutan, untuk kami boleh menjadi anak-anak Allah yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, yang telah menjadi manusia di hari Natal. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.